Halo amigos parantos kumaha damangos, kembali lagi di Gaekin Movie yang akan melanjutkan seluruh alur cerita Katekyo Hitman Reborn season yang ketiga, di mana season ini berjudul Future Arc. Dan sesuai judul, season ini akan menceritakan pertempuran Suna Family melawan kelompok mafia bernama Melfiore yang berasal dari masa depan. Seperti apakah keseruannya? Nggak pakai banyak tocap, mending langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa, sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Season ketiga ini dimulai oleh Suna dan keluarganya yang sedang makan bersama. Si Lambo yang gak pernah akur dengan Ribbon membuat keributan hingga ia sendiri yang harus terpental dan nyasar di rumah keluarga Irie. Gak lama setelah keluarga itu menanyai Lambo, datang pria aneh yang memberikan sebuah kotak. Di mana kotak itu berisi uang dan barang-barang lain yang katanya mereka berterima kasih karena selama ini mau mengurus Lambo. Keluarga Irie yang baru aja ketemu Lambo merasa aneh dan berkata kotak itu mungkin salah alamat dan bukan untuk mereka. Karena itu sang ibu meminta anak termudanya yang bernama Irie Soichi agar mengembalikan kotak tersebut pada keluarga yang berhak. Dan keluarga itu nggak lain adalah keluarga Suna. Soichi pun pergi dengan Lambo ke rumah Suna, namun ia melihat jika rumah itu diisi oleh banyak orang-orang aneh dan kemudian pingsan. Hingga akhirnya Soichi pun gagal dan gak mengirimkan paket tadi untuk keluarga Suna. Beberapa hari kemudian saat Suna akan pergi ke sekolah, lagi-lagi terjadi pertengkaran antara Lambo dengan si Ribbon. Lambo yang sangat marah pun mengeluarkan basoka ajaibnya, sementara Ribbon melempar batu pada Lambo membuat si sapi kecil gak sengaja menjatuhkan basoka itu ke arah Ribbon. Melihat hal tersebut, Suna berpikir Ribbon akan bertukar tempat dengan dirinya di 10 tahun yang akan datang, namun yang terjadi si Ribbon malah menghilang tanpa bekas. Awalnya Suna nggak panik karena berpikir Ribbon pasti akan kembali lagi setelah efek 5 menit dari basoka ajaibnya berakhir. Tapi masalahnya setelah sekian lama Ribbon ternyata nggak kembali juga guys. Suna yang mencari Ribbon nggak sengaja bertemu dengan Haru dan Hayato dan menceritakan jika Ribbon belum kembali setelah terkena basoka 10 tahun milik si Lambo. Mendengar itu, Hayato berkata jika Ribbon gak bertukar tempat dengan dirinya yang ada di 10 tahun yang akan datang, itu berarti Ribbon dewasa emang udah gak ada di masa depan. Mereka pun akhirnya berpencar mencari Ribbon. Suna kembali ke rumah untuk meminta Lambo kembali menggunakan basoka 10 tahunnya. Walau si Lambo menolak karena katanya bosnya sedang melarang Lambo menggunakan basoka itu. Perebutan antara Suna dan Lambo pun terjadi hingga menyebabkan ledakan di kamar Suna. Suna yang terkena basoka terkirim ke 10 tahun yang akan datang. Walau aneh saat sampai di sana Suna ada di dalam sebuah peti mati. Nggak lama ia pun bertemu dengan Hayato dari masa itu yang terlihat sedih saat melihat Suna. Hayato yang tahu waktu Suna cuma 5 menit berada di masa depan cepat-cepat memberikan Suna petunjuk, di mana ia menunjukkan foto seorang pria dewasa dan meminta Suna menghabisinya di 10 tahun yang lalu. Dan seperti yang terlihat, pria itu adalah Irie Soichi yang tadi sempat datang ke rumah Suna. Suna tentu kebingungan karena tahu-tahu Hayato memintanya menghabisi seorang pria. Dan di sini Hayato cuma menjawab jika Irie Soichi ada hubungannya dengan sebuah nama, yaitu Byakuran. Suna juga bertanya kenapa dirinya di 10 tahun yang akan datang berada di dalam sebuah peti mati. Namun sebelum Hayato menjawab, tiba-tiba ia berubah jadi Hayato kecil karena ternyata saat itu Hayato ke rumah Suna dan gak sengaja terkena basoka si Lambo juga. Hayato yang melihat Suna ada di peti mati langsung kecewa pada dirinya di 10 tahun yang akan datang karena mengira ia telah lalai dan membiarkan Suna mati. Mendengar itu, Suna memberitahu jika Hayato dewasa berpesan untuk mencegah sesuatu yang buruk terjadi, di mana mereka harus menghabisi seorang pria. Membuat Hayato bersemangat dan bilang jika udah 5 menit dan kembali ke masa lalu maka ia akan menghabisi pria tersebut. Walau anehnya, Suna lalu menyadari sesuatu yang ia bilang dirinya udah berada di sana lebih dari 5 menit tapi belum juga kembali. Dan karena itu Hayato menebak jika basoka si Lambo sedang rusak. Hayato lalu membuka koper milik dirinya di masa depan dan menemukan beberapa barang. Ia lalu membuka sebuah surat yang bertuliskan meminta para penjaga untuk berkumpul. Nggak lama datang orang misterius yang terlihat ingin menghabisi keduanya membuat Hayato auto bertarung dengan orang tersebut. Di sini terlihat orang itu menggunakan kekuatan sebuah cincin yang ia salurkan ke sarung tangannya untuk menyerang dan mengurung Hayato.
Ia lalu berkata, sudah kuduga Suna dan Hayato belum bisa mengendalikan cincin mereka. Dalam keadaan bahaya, Suna teringat jika Basil pernah memberikannya pil harapan, dan berkat pil tersebut, Suna akhirnya bisa memasuki mode hyper walau tanpa si Ribbon. Suna pun bersiap untuk bertarung walau orang itu terlalu kuat dan bisa mengenai Suna dengan telak. Anehnya, orang tersebut mengetahui tentang Ribbon yang pernah jadi guru si Suna. Hebatnya, Suna ternyata nggak terluka dan bertanya kenapa lawannya itu tahu tentang si Ribbon dan kemudian menghajarnya balik. Orang itu lalu memuji Suna dan membongkar penyamarannya karena ternyata ia adalah si Lalmich, arkobaleno yang di part sebelumnya bertarung di pihak Imitsu, dan penyerangan tadi ia lakukan cuma untuk menguji Suna. Lalmich lalu berkata, jika mereka nggak punya banyak waktu dan mencoba mengajak keduanya ke suatu tempat. Mengejutkannya, Lalmich lalu memberitahu jika semua arkobaleno selain dirinya, pada masa itu udah tiada semua. Lalu bermaksud mengajak keduanya ke tempat persembunyian, tapi sebelum itu ia bilang mereka harus bermalam di hutan. Di sini Lal memberitahu jika ia berasal dari organisasi penasihat eksternal di bawah pimpinan Imitsu, dan ia mendapat tugas untuk mencari Suna Family karena katanya keadaan sedang gawat di mana markas besar Fongola sedang berada di ambang kehancuran. Parahnya lagi, Imitsu yang bertugas menjaga Kyudaime nggak bisa dihubungi dan seakan menghilang bersama pemimpin generasi ke-9 tersebut. Hayato nggak percaya sama kata-kata Lal karena setahu dia Fongola adalah mafia terkuat dan nggak mungkin ada yang bisa menghancurkan. Namun Lal menjawab itu cuma cerita lama, sementara di masa depan tersebut ada sebuah family yang cukup hebat untuk menghancurkan organisasi sebesar Fongola. Dan family itu bernama Melifiore dengan seorang bos yang bernama Byakuran, membuat Suna ingat Hayato masa depan juga pernah menyebutkan nama itu. Lal juga memberitahu jika di masa depan mereka bertarung menggunakan kekuatan cincin hingga tiba-tiba ia merasakan ada kekuatan musuh yang mendekat ke sana. Bener aja, karena kemudian datang makhluk yang sangat mirip dengan Gola Mosca, yang Lal bilang makhluk itu bernama Strau Mosca, generasi kedua setelah Gola. Strau bergerak untuk mencari orang yang mempunyai kekuatan cincin. Beruntung Lal udah menyegel semua cincinnya menggunakan rantai kecil yang disebut rantai Mamon. Apalagi sebelumnya ternyata Lal udah meminta Suna dan Hayato menyegel Fongola Ring mereka menggunakan rantai itu juga. Anehnya, si Strau masih aja bisa mendeteksi keberadaan ketiganya yang ternyata Suna lupa jika ia masih punya cincin pemberian dari lansia. Karena hal itu, Lal berencana menghadang Strau, sementara kedua bocil masa lalu diminta melarikan diri. Tapi nggak diduga, seseorang lalu datang dan menebas kepala si Strau. Dan orang itu ternyata adalah Yamamoto yang berasal dari masa depan. Si Yamamoto yang melihat Suna dan Hayato bertubuh kecil nggak tahu jika mereka berasal dari masa lalu, membuat Suna menjelaskan apa yang udah mereka alami. Yamamoto cepat-cepat mengajak mereka pergi karena serangan tadi hanya bisa membuat Strau nggak bisa bergerak sebentar aja. Suna sempat terdiam karena menyadari jika teknik pedang yang dipakai Yamamoto tadi merupakan teknik milik Squalo yang membuat lawannya nggak bisa bergerak. Dalam perjalanan, Yamamoto berkata pada Suna jika Judaime di masa itu sangat gagah dan berbeda dengan Suna yang dulu, begitupun dengan Hayato. Nggak lama, Yamamoto membuka segel cincinnya dan memasukkan kekuatan cincin tersebut dalam sebuah kotak yang tiba-tiba bisa membuat hujan. Hebatnya, hujan itu selama ini menyembunyikan jalan menuju markas rahasia mereka yang berada di hutan tersebut. Yang Yamamoto bilang ada 6 jalan seperti itu yang tersebar untuk menuju tempat persembunyian rahasia mereka. Mereka pun menaiki sebuah lift hingga tiba di ruang bawah tanah, dan mengejutkannya Yamamoto bilang jika yang membuat semua itu nggak lain adalah Suna dari masa depan. Keempatnya pun melewati sebuah pintu penghalang di mana Lalmich tahu-tahu terjatuh setelah melewatinya. Yang Yamamoto bilang itu terjadi karena tubuh Lal nggak siap dengan perubahan lingkungan. Yamamoto membawa mereka ke suatu ruangan hingga mengejutkannya Ribbon ternyata udah berada di sana juga. Ribbon kemudian menunjukkan baju khusus yang katanya baju itu menjaganya agar nggak pingsan seperti Lal setelah melewati penghalang. Ribbon juga memberitahu suatu keanehan yang katanya setelah ia, Suna, dan Hayato terkena Basoka Lambo, waktu tiba-tiba terhenti dan membawa mereka bertiga bukan ke 10 tahun yang akan datang, tetapi tepatnya ke 9 tahun 10 bulan di masa depan. Walau si Ribbon juga belum tahu kenapa mereka terlempar kurang 2 bulan dari waktu yang seharusnya. Yamamoto kemudian menghidupkan sebuah layar yang ternyata saat itu mereka berada tepat di bawah sekolah Namimori. Ia juga menyebut jika benteng Fongola di seluruh dunia sedang diserang, bahkan di Jepang perburuan Fongola Family pun sedang berlangsung. Si Hayato ujug-ujug menampol Yamamoto karena ia kecewa Yamamoto nggak bisa menjaga Suna yang di masa itu dikira udah tewas.
Yamamoto menceritakan jika setelah menghancurkan markas utama Fongola di Italia, Melfiore mencoba berunding dengan Suna sang Judaime. Namun mereka nggak menemukan kesepakatan apapun dan kabarnya Melfiore membunuh Suna karena hal itu. Ribbon berkata walau pembantaian Melfiore terus berjalan, namun mereka belum bisa menemukan para penjaga Suna yang sekarang tersebar entah di mana. Dan karena itu untuk melawan balik, terlebih dahulu mereka harus mengumpulkan para penjaga Suna Family. Suna lalu bertanya bagaimana keadaan ibunya Kyoko juga Haru di masa itu. Ribbon menjawab jika sebelum terjadi kerusuhan, ibu Suna berlibur dengan Imitsu ke Italia walau sampai saat ini Nyonya Sawada nggak diketahui keberadaannya. Yamamoto bilang sebelumnya Bianchi dan Futa udah mengirimkan informasi yang mengatakan 2 hari lalu Melfiore udah menghabisi banyak orang yang kenal dengan Suna Family di kota Namimori, termasuk ayah si Yamamoto sendiri. Keesokan harinya, rapat pencarian para penjaga pun dimulai di mana Ribbon bilang pertama-tama mereka harus mencari penjaga terkuat di Suna Family lebih dulu, di mana orang tersebut nggak lain adalah si Hibari. Bersamaan dengan itu, Yamamoto menunjukkan sebuah foto burung yang selama ini selalu menemani Hibari, di mana sampai saat ini Hibari nggak diketahui keberadaannya dan burung bernama Hybrid itu satu-satunya petunjuk mereka agar bisa menemukan Hibari. Ribbon memberitahu jika Arcobaleno sepertinya nggak bisa keluar sembarangan karena Melfiore udah membuat radiasi bernama non-trinsite yang bisa membunuh seorang Arcobaleno, makanya di markas rahasia itu dibuat pintu penghalang agar non-transite nggak mempengaruhi tempat itu. Sementara si Lalmit yang sering berada di luar katanya nyawanya juga nggak akan lama lagi guys. Shin lalu berpindah ke Melfiore Family di mana Byakuran mendapat laporan kalau pasukannya kesulitan memusnahkan Cavallone Family yang dipimpin oleh Dino. Nggak hanya itu aja karena Byakuran juga mendapat laporan jika Irie Soichi katanya udah tiba di Jepang. Balik lagi ke Suna yang akhirnya mencari Hibari cuma bersama Hayato dan Yamamoto aja. Mengejutkannya, Yamamoto lalu memberitahu jika di masa itu, Suna Family ternyata udah memusnahkan Fongola Ring milik mereka dan semua itu atas perintah langsung dari Judaime. Suna melakukan itu karena katanya Fongola Ring selalu menjadi incaran mafia lain dan karena nggak mau ada konflik, makanya Suna memutuskan lebih baik Fongola Ring dihancurkan aja. Nggak lama terjadi ledakan di hadapan ketiganya dan terlihat di kejauhan jika Lambo dan Ipin berada di sana. For your information, kemarin Lal bilang jika semua Arcobaleno udah tewas ya guys. Ternyata yang dikonfirmasikan tewas di masa depan cuma si Colonello, Skull, dan juga Marmon. Ipin dan Lambo saat itu sedang diserang oleh 2 orang yang berasal dari Melfiore di mana keduanya disebut pasukan Black Spill. Ipin yang terkena serangan lalu meminta Lambo melindungi Kyoko dan Haru yang katanya ada di tempat itu juga. Salah satu Black Spill bernama Nosaru lalu menggunakan cincin dan sebuah kotak untuk membuat senjata berupa sabit untuk menyerang. Hingga nggak diduga Yamamoto turun tangan untuk berhadapan dengan Nosaru. Keduanya pun langsung beradu senjata jarak dekat hingga nggak lama Yamamoto menggunakan Shigure Sonen nomor 8 untuk menebas lawannya itu. Bersamaan dengan itu, Suna dan Hayato akhirnya bertemu dengan Haru dewasa. Sementara Yamamoto lalu menahan serangan balik Nosaru dengan penghalang buatannya. Hayato lalu ingat jika ia sempat menemukan sebuah box dari tas milik dirinya yang dewasa. Ia pun berniat mencoba kekuatan Fongola Ring walau gagal dalam percobaan pertamanya. Yamamoto memberitahu rahasianya yaitu dengan cara mengalirkan energi di dalam tubuh pada cincin agar bisa menggunakan kekuatan cincin tersebut. Ia pun kemudian mengeluarkan makhluk kecil dari salah satu box yang langsung menyerang Shinosaru, bersamaan dengan Ipin yang panik karena Kyoko tiba-tiba menghilang dari sana. Suna diminta mencari Kyoko walau sial Black Spill lain yang bernama Tazaru menyerang Suna sampai terpental ke dalam gedung. Beruntung Suna nggak terluka dan melanjutkan langkahnya mencari Kyoko dan nggak butuh waktu lama keduanya pun akhirnya bertemu. Kyoko dewasa yang melihat Suna lebih kecil sedikit heran, namun sialnya si Tazaru ternyata mengejar Suna sampai ke dalam gedung. Balik lagi keluar di mana Yamamoto menarik kembali makhluk kecil miliknya karena ia berniat menghabisi Nosaru. Tapi kocaknya si Yamamoto tahu-tahu bertukar tempat dengan dirinya dari 10 tahun yang lalu. Begitupun Ipin, Lambo, dan juga Haru. Dan gak hanya mereka karena di dalam Kyoko juga mengalami hal yang sama. Tazaru pun memulai serangannya dan mencoba menghabisi Suna juga Kyoko. Begitupun Nosaru yang langsung menyerang teman-teman Suna. Balik lagi ke Suna yang sial karena waktu melarikan diri jalan mereka tertutup oleh reruntuhan. Dan saat Tazaru menyerang, Suna mendorong Kyoko membuat dirinya sendiri yang terkena serangan telak. Tazaru mencoba menghabisi Kyoko walau nggak diduga saat itu Suna ternyata udah masuk dalam mode hypernya.
Pertarungan pun terjadi di udara hingga si Tazaru menggunakan kekuatan cincin dan kotak yang membuat punggungnya ditumbuhi duri tajam dan kemudian menusuk tubuh Suna. Berpindah keluar di mana ternyata Yamamoto berhasil menyelamatkan Haru dan Lambo, sementara Hayato sempat menyelamatkan si Ipin. Hayato kembali bisa bangkit dan mengingat ajaran si Yamamoto tadi hingga ia pun berhasil membangkitkan api berwarna merah dari Fongola ringnya. Begitupun Suna yang sempat terjatuh berhasil membangkitkan api harapan dari cincin langitnya. Melihat itu, Tazaru mengeluarkan 3 makhluk dari kotaknya yang bereaksi mengejar api milik Suna. Suna pun auto main kejar-kejaran hingga kemudian ia menggunakan teknik melampaui 0 dan membuat benda-benda itu membeku. Sementara itu, di luar Hayato bersiap memasukkan cincin pada kotak yang ia temukan dari koper masa depannya. Dan gak diduga kotak itu lalu mengeluarkan api merah yang besar dan kemudian berubah jadi senjata di tangan Hayato. Hayato yang belum tahu cara menggunakan senjata barunya dikejar-kejar oleh Nosaru hingga ia pun lalu mengide memasukkan dinamitnya ke mulut tengkorak di senjata tersebut. Hebatnya dengan itu Hayato mengeluarkan tembakan sangat besar yang mengenai Nosaru dengan telak dan membuat orang itu kehilangan kekuatannya walau cuma sebentar aja. Nosaru pun kembali mengejar Hayato dan lagi-lagi kemudian Hayato menembak Nosaru untuk kedua kalinya. Tembakan kedua itu nggak hanya menghilangkan kekuatan Nosaru tapi juga tubuhnya yang terlihat menghilang dari sana. Sementara itu di dalam Suna berhasil membekukan api di kaki Tazaru dan lalu menghajarnya sampai terpental. Karena pertarungan tadi, mereka pun akhirnya nggak jadi mencari Hibari dan harus kembali ke markas di mana Suna terluka setelah melawan Tazaru. Hayato lalu memberitahu Suna kenapa teman-temannya bisa tiba-tiba datang ke sana juga yang katanya mereka tiba-tiba ditembaki seseorang menggunakan Basoka si Lambo. Haru lalu datang sambil menangis karena Ribbon ternyata udah menceritakan semua yang terjadi di masa depan. Ribbon kemudian datang dan meminta kedua gadis pergi sementara ia akan mengadakan rapat dengan Suna Family. Di sini Suna kehilangan minat mengumpulkan penjaga dan lebih mengkhawatirkan keselamatan kedua gadis membuatnya berdebat dengan si Ribbon. Hayato lalu kembali membaca surat yang ia temukan dari kopernya yang ternyata masih ada lanjutan dari yang ia baca kemarin. Di sana Hayato menulis jika mereka harus mengumpulkan para penjaga dan gunakan cincin Fongola untuk menghancurkan Byakuran. Dan juga habisi pria kacamata yang ada di foto jika mau semuanya kembali normal. Dari surat itu Hayato mengerti apa maksud dirinya di masa depan menuliskan pesan tersebut. Yang ternyata ia emang berencana membawa Suna Family dari masa lalu yang masih memiliki cincin Fongola untuk menghadapi Byakuran. Shin lalu berpindah pada Irie Soichi di mana di masa depan kedua wasit nampak udah jadi anak buahnya. Keduanya melapor pada Soichi jika Nosaru dan Tazaru udah dikalahkan oleh seseorang. Balik lagi ke Suna di mana Ribbon berkata mungkin Irie Soichi masa depan bisa membantu mereka kembali ke masa lalu. Kembali pada Irie Soichi lagi yang menemui ketua Black Spill yang bernama Gamma. Di sini disebutkan kalau Irie Soichi adalah pemimpin divisi kedua White Spill sementara Gamma pemimpin divisi 3 Black Spill. Dan itu menjadikan Soichi orang nomor 2 di Melifore Family. Soichi datang untuk menegur Tazaru dan Nosaru yang kalah dalam pertarungan dan juga meminta Gamma memberikan laporan tentang Fongola kepada dirinya. Setelah Soichi pergi, Gamma ternyata menyembunyikan Nosaru dan Tazaru di sana juga dan di sini terungkap jika Black Spill nampak nggak menyukai Soichi yang katanya sangat dipercaya oleh Byakuran. Shin berpindah pada Lalmich yang menatap sedih sebuah foto yang berisi gambar dirinya bersama Kolonelo dewasa. Hingga ia dikejutkan oleh Suna dan Hayato yang memohon agar Lal mau mengajari mereka caranya bertarung di masa depan. Lalmich bilang jika ia nggak punya waktu bermain dan malah pergi dari sana. Ribbon lalu memuji Lal yang katanya pelatih hebat, bahkan ia juga yang udah melatih Kolonelo menjadi arkobaleno yang hebat. Nggak lama mereka mendengar jeritan Kyoko juga haru dan auto pergi menemui keduanya yang ternyata kedua gadis melihat ada seseorang di dapur. Dan pria itu adalah pencipta senjata dari Fongola yang bernama Giannini. Lal yang melihat kekacauan di dapur berkata pada Ribbon walau punya cincin Fongola, Suna dan kawan-kawan belum bisa menggunakannya. Dan ia nggak mau menghabiskan waktu melatih anak-anak yang belum bisa apa-apa. Ribbon lalu memberitahu Lal jika saat melawan Black Spill, Suna dan Hayato berhasil membangkitkan kekuatan cincin mereka. Dan mendengar itu, Lal pun akhirnya bersedia untuk melatih Suna Family. Lal langsung memberitahu tentang Melfiore yang katanya adalah gabungan dari dua family, yaitu Black Spill dan juga White Spill.
Hingga ia bersiap memulai latihan pertama, di mana Lal meminta ketiga anak itu untuk membuka sebuah kotak yang katanya selama ini nggak pernah bisa dibuka. Selanjutnya Lal memberitahu kalau ada dua cara menggunakan cincin, yaitu digunakan secara langsung atau digunakan untuk membuka box yang berisi makhluk atau benda-benda di dalam box tersebut. Dan karena Suna juga Hayato masing-masing udah berhasil menggunakan dua cara tersebut sewaktu menghadapi Black Spill, Lal pun meminta mereka untuk langsung praktek amigos. Hayato pun berhasil mengeluarkan kekuatan cincinnya, membuat Yamamoto ingin melakukannya juga. Dan hebatnya Yamamoto langsung berhasil pada percobaan pertamanya. Melihat itu, penilaian Lalmich pada Suna Family pun terlihat mulai berubah karena seperti yang kita tahu awalnya gadis itu meremehkan mereka. Lal memberi waktu 1 jam untuk anak-anak itu membuka box yang ada di tangannya dan setelah itu ia berencana menyerang Melfiore sendirian. Berpindah ke lain tempat di mana di sana para anggota Black Spill salah menangkap orang yang ia kira pria itu adalah Yamamoto, sang penjaga hujan dari Judaime Family. Kejamnya udah tahu salah, mereka tetap aja berencana melukai pria tersebut. Balik lagi ke latihan di mana Hayato dan Yamamoto gagal membuka box yang diberikan Lal. Lal lalu memberitahu jika cincin dan box masing-masing punya elemennya sendiri. Misalnya Hayato yang berelemen badai hanya bisa membuka box dengan elemen yang sama. Dan karena Yamamoto juga Hayato gagal membuka boxnya, berarti box itu bukanlah elemen badai dan juga hujan. Lal juga bilang kalau box itu juga bukan tipe kabut karena ia sendiri yang punya cincin elemen kabut gagal membukanya. Suna lalu diminta membuka boxnya karena kata si Lal, cuma cincin langitlah yang bisa bebas membuka semua elemen. Bener aja karena Suna berhasil membuka boxnya walau kemudian box itu hancur dan di dalamnya ternyata menyimpan sebuah dot bayi. Tanpa mengatakan apapun, Lal yang terlihat kaget lalu mengambil dot tersebut dari tangan Suna dan pergi begitu aja. Keesokan harinya Suna diberitahu Giannini jika mereka mendapat sinyal SOS dari sekutu Fongola yang menandakan permintaan bantuan. Dan yang mengejutkan, sinyal itu berasal dari burung milik Hibari melalui alat di kakinya. Giannini terus melacak pergerakan si burung yang berhenti di sebuah kuil, walau sial sinyalnya lalu menghilang yang pria itu bilang mungkin alat yang dipakai Hybrid kehabisan baterai atau ia sedang diserang musuh. Giannini lalu mendapat gambaran jika di area itu terdapat banyak musuh yang berkeliaran, bahkan salah satunya punya kekuatan yang hebat yang Lal bilang mungkin aja itu adalah Gamma, sang kapten dari Black Spill. Nggak lama Haru datang dan memberitahu jika Kyoko tiba-tiba aja menghilang. Kyoko juga menuliskan sepucuk surat di mana Kyoko ingin pergi ke rumahnya yang ada di masa itu. Ribbon menebak jika Kyoko melakukan itu karena sang gadis mengkhawatirkan keadaan kakaknya. Mengetahui hal itu, Lal mengatur rencana di mana mereka akan berbagi kelompok untuk mencari Kyoko sekaligus mencari tahu lokasi si Hybrid. Sebagai pemimpin, Suna menentukan jika ia dan Lal akan mencari Kyoko sementara Hayato pergi mencari Hybrid bersama Yamamoto. Suna dan Lal pergi ke kota dan ketika sampai di rumah Kyoko, mereka melihat ada dua pria di depan rumah tersebut. Sementara si Kyoko sendiri ternyata bertemu dengan Kurokawa Hana. By the way, Hana itu teman Kyoko yang ini ya guys. Di mana Hana mengajak Kyoko ke rumahnya karena Hana bilang Ryohei meninggalkan surat untuk Kyoko di sana. Shin lalu berpindah pada Hayato dan Yamamoto yang udah berada di depan kuil untuk mencari Hybrid. Apesnya mereka ketahuan oleh anggota Black Spill yang langsung menyerang keduanya. Beruntung mereka sempat menghindar dan malah bisa menyerang balik kedua anggota Black Spill tersebut. Hingga nggak lama, Gamma juga muncul untuk menghabisi kedua anggota Suna Family itu. Melihat itu, Hayato pun langsung menyerang sang ketua Black Spill dengan tembakan yang cukup kuat. Walau ternyata itu nggak cukup untuk melukai si Gamma. Karena itu Hayato pun kembali menyerang dengan kekuatan yang lebih besar walau hasilnya tetap sama seperti sebelumnya. Gamma lalu menunjukkan cincinnya yang bernama Mare yang katanya kekuatannya setara dengan Fongola Ring. Hingga ia pun menunjukkan kekuatan Mare dan membuka box yang berisi bola-bola biliar yang dialiri listrik di mana bola-bola itu bisa menjatuhkan Hayato dengan sangat mudah. Sementara itu Suna dan Lal akhirnya bertemu dengan Kyoko yang sedang bersembunyi di rumah Hana. Karena merasa Kyoko akan aman di sana, Suna dan Lal pun menitipkan Kyoko pada Hana sementara mereka akan melanjutkan misi mencari si Hybrid. Balik lagi ke pertarungan di mana Yamamoto memarahi Hayato yang bergerak sendiri dan gak menganggap dirinya. Bahkan saking kesalnya Yamamoto berkata, Hayato gak pantas jadi tangan kanan Suna karena tangan kanan merupakan orang kepercayaan yang bisa memimpin para penjaga lain.
Mendengar itu, Hayato pun akhirnya tersadar dan mau bekerja sama dengan Yamamoto. Yamamoto langsung mengeluarkan burung walet dari box miliknya di masa depan untuk mengalihkan si Gamma. Nggak lama, Hayato menyerang dari sisi lain, walau lagi-lagi serangannya bisa ditahan oleh pria itu. Hebatnya, Hayato menyambung serangannya dengan roket bom yang berhasil membuat Gamma turun dari udara. Hingga lalu, Yamamoto pun menyerang dan berhasil menjatuhkan ketua Black Spill tersebut. Keduanya mengira jika mereka udah berhasil mengalahkan Gamma, tapi saat mereka lengah, Gamma kembali menyerang dan berhasil menjatuhkan si Yamamoto. Gamma pun kemudian bertanya pada Hayato kenapa Judaime bisa kembali hidup, padahal katanya sebelumnya Suna udah tewas ditembak di masa itu. Hayato pun auto marah mendengarnya dan mencoba menyerang. Namun Gamma mengeluarkan 2 ekor rubah berkekuatan listrik yang lebih dulu menjatuhkan Hayato sebelum serangan anak itu mengenainya. Gamma kembali bertanya kenapa Judaime masih hidup dan kenapa Suna Family masih mempunyai Fongolaring. Namun karena Hayato juga Yamamoto menolak menjawab, ia pun menyiksa keduanya dengan kekuatan listrik yang cukup besar. Scene lalu berpindah pada Soichi yang mendapat laporan jika mereka melacak kekuatan Fongolaring dari dekat kuil. Bahkan semua anggota Black Spill juga udah dikerahkan ke sana. Balik lagi ke Gamma yang terus menyiksa Hayato untuk memaksanya membuka mulut, tapi karena Hayato menolak, ia pun berniat menghabisinya juga Yamamoto dan berkata nggak ada niatan untuk menyerahkan Suna Family pada White Spill. Hingga nggak disangka seseorang tiba-tiba menyerang Gamma dari arah belakang. Gamma berhasil menahan serangan dahsyat tersebut dan penasaran siapa yang bisa menyerang dengan kekuatan sebesar itu, yang ternyata kekuatan itu nggak lain adalah milik Hibari masa depan. Adu kekuatan pun langsung terjadi di tempat itu, di mana Hibari mengeluarkan seekor landak untuk menghadapi rubah listrik milik Gamma. Cincin yang dipakai Hibari nampak hancur karena nggak bisa menahan kekuatannya yang besar, sampai-sampai terlihat sang penjaga awan sempat mengganti cincinnya dengan yang baru. Setelah itu, keduanya pun auto bertarung jarak dekat dan nggak butuh waktu lama Hibari bisa mengenai wajah si Gamma dengan telak. Gamma yang belum kalah kembali menyerang dengan bola-bola listriknya. Sementara Hibari terus menghindar sambil mendekat ke arah Gamma, membuat si Gamma terbang ke udara walau nggak diduga sesuatu lalu menusuk tubuh Gamma dari belakang. Yang ternyata landak yang Hibari keluarkan tadi bisa berubah ukuran menjadi sangat besar, guys. Hibari pun bersiap menghabisi Gamma bersamaan dengan Suna yang akhirnya tiba di sana juga. Hingga akhirnya sang penjaga awan menyerang Gamma yang udah nggak bisa bergerak. Suna yang mengkhawatirkan teman-temannya auto berlari ke arah Hayato juga Yamamoto, di mana di sana udah ada seorang pria yang ternyata di masa lalu orang itu adalah wakil komite disiplin sekolah Namimori yang bernama Tetsuya. Tetsuya dan Hibari berencana membawa Suna, Hayato, dan Yamamoto melalui jalan rahasia yang dibuat oleh cincin si Hibari. Sementara Lal kemudian pergi ke rumah Hana untuk menjemput Kyoko. Sebelum berpisah, Hana menyemangati Kyoko sebagai sahabatnya dan memberikan beberapa barang. Balik lagi ke Suna yang dibawa Tetsuya melalui jalan rahasia yang terhubung ke markas mereka. Hayato dan Yamamoto yang terluka cukup parah oleh si Gamma pun langsung dirawat hingga nggak lama Gian ini mengabari kalau Bianchi dan Futa yang bertugas mengumpulkan informasi udah kembali dengan selamat. Nggak hanya mereka, karena setelahnya Kyoko dan Lalmich juga udah sampai di tempat itu. Begitu melihat Ribbon, Bianchi langsung memeluk sang Arcobaleno yang Futa bilang itu karena di masa mereka Suna dan Ribbon udah tiada. Setelahnya mereka mengadakan rapat dan di sini terbongkar jika sinyal SOS yang dikirim Hybrid adalah permintaan dari Hana karena gadis itu sangat ingin bertemu dengan Kyoko. Karena di masa itu nggak mungkin untuk mereka melakukan panggilan menggunakan ponsel biasa. Mengejutkannya, Tetsuya memberitahu jika ia, Hibari, dan Hana tergabung dalam satu organisasi yang dinamakan Organisasi Komite Disiplin Sekolah Namimori yang dibuat oleh si penjaga awan. Tetsuya juga mengatakan jika misi mereka kali ini adalah menemukan cara agar Suna dan kawan-kawan bisa kembali lagi ke masa lalu. Begitupun dengan Futa juga Bianchi yang memiliki misi yang sama. Bianchi mengatakan jika untuk kembali ke masa lalu terlebih dahulu mereka harus mengalahkan Irie Soichi. Futa menyambung dengan memberitahu Melfiore memiliki 17 satuan dan ada 6 kapten kuat yang berada di ranking A. Di antara ke-6 kapten, 2 diantaranya berada di Jepang dan orang-orang itu nggak lain adalah Gamma juga Irie Soichi. Hebatnya, Bianchi berkata mereka udah berhasil menemukan jalan masuk rahasia ke markas Melfiore yang ada di Jepang, yang Futa bilang markas mereka berada di stasiun kereta bawah tanah Namimori. Namun sebelum menyerang, Ribbon bilang Suna dan kawan-kawan harus bisa jadi lebih kuat dalam waktu yang singkat.
Bersamaan dengan itu, di kuil Gama yang udah dikalahkan Hibari nampak sedang dievakuasi oleh orang-orang dari Westspill. Di markasnya, Iri Soichi sangat kesal karena nggak mendapat informasi apapun tentang cincin Fongola. Terlebih, divisi ketiga Black Spill seakan menyembunyikan informasi dari mereka. Sementara di sisi lain, Suna dan kawan-kawan ternyata udah memulai latihan, di mana Suna akan dilatih langsung oleh si Hibari. Hibari auto serius dan menyerang Suna dengan landaknya. Suna yang menahan kekuatan besar dari landak, si Hibari memilih untuk membekukan landak tersebut, namun yang nggak ia duga, si landak bisa berubah menjadi gumpalan awan dan kemudian mengurung Suna di dalam tubuhnya. Yang Hibari bilang di dalam tubuh landak itu hanya ada sedikit oksigen dan jika nggak cepat-cepat keluar, Suna bisa tewas di dalam. Suna mencoba membakar tubuh si landak dari dalam, namun ia gagal dalam percobaan pertamanya. Sementara itu, di sisi lain Yamamoto dilatih Ribbon yang si Arcobaleno bilang jika Yamamoto bisa menggunakan kekuatan pedang dan cincin Fongola secara bersamaan, maka ia akan menjadi anggota Fongola Family yang spesial. Nggak hanya Yamamoto, karena di ruangan lain Hayato juga berlatih ditemani oleh Bianchi. Balik lagi ke Suna yang belum juga bisa keluar dari dalam tubuh si landak. Ia nampak cuma bisa membuat kerusakan kecil dan berpikir harus bisa berkonsentrasi lagi untuk membuat api yang lebih besar. Gawatnya, Suna yang udah kehabisan oksigen malah kehilangan apinya. Hingga nggak diduga, cincin langit mengeluarkan cahaya dan menunjukkan gambaran pada Suna di mana terlihat jika dalam gambaran itu, terlihat jika terjadi perang antara beberapa mafia. Nggak lama muncul bayangan beberapa pria yang memberitahu jika itu adalah dosa dari Fongola Family dan Suna sebagai pemegang cincin langit katanya harus mewarisi dosa-dosa dari Fongola tersebut. Bayangan-bayangan itu juga mengatakan jika sang Judaime ingin mendapat kekuatan maka dia harus bersedia juga menerima dosa-dosa yang selama ini dibuat oleh Fongola Family. Membuat Suna berkata ia nggak menginginkan kekuatan jika untuk melakukan hal seperti itu. Bahkan dengan berani Suna menolak kekuatan dan malah bilang jika mereka memaksanya meneruskan hal keji yang pernah dibuat Fongola, maka ia akan menghancurkan organisasi itu sendiri. Setelah menjawab seperti itu, gambaran-gambaran pria tadi berubah menjadi beberapa pria di mana diantaranya mereka nampak ada Kyodaime juga. Yang ternyata pria-pria itu adalah para pemimpin Fongola dari generasi sebelumnya termasuk sang Sodaime yang berada di sana juga. Sang Sodaime lalu berkata jika ia menerima tekad Suna dan telah lama menunggunya. Hingga akhirnya kesemua pemimpin memberikan kekuatan mereka pada Suna yang dianggap layak menjadi sang Judaime. Setelah menerima kekuatan yang sangat besar itu, Suna pun berhasil terbebas dengan sarung tangan baru yang bernama X-Glove. Di mana X-Glove merupakan kekuatan gabungan dari sarung tangan Suna dengan cincin langit. Melihat perkembangan Suna, Hibari terlihat sangat senang karena ia ingin bertarung dengan sang Judaime. Bahkan Lal sampai merasakan jika Hibari mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat. Suna langsung bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi walau Hibari ternyata masih lebih cepat darinya. Lal lalu mengatakan seharusnya api Suna yang merupakan gabungan dari 7 api Fongola Ring merupakan yang tercepat. Ribbon menjawab pertanyaan Lal dengan berkata kalau Suna terlihat belum bisa mengendalikan kekuatan apinya. Nggak lama, Suna pun kembali menyerang dengan kecepatan tinggi walau malah ia yang dihempaskan oleh si Hibari. Melihat Suna yang lemah, Hibari pun merendahkan sang Judaime dan bilang ia jadi nggak tertarik dengan Suna. Namun yang mengejutkan, serangan tadi ternyata cuma pengalihan karena Suna sebenarnya mengincar box milik Hibari. Suna kemudian menyerang Hibari dengan landaknya sendiri, tapi nggak diduga Hibari punya landak lain untuk menahan serangan Suna. Hibari pun memberikan pelajaran pada Suna yang ia bilang cincin langit emang bisa membuka semua elemen box, namun kekuatannya nggak akan sekuat elemen yang asli. Dan bener aja karena landak Suna kemudian bisa dikalahkan oleh landak milik Hibari. Karena itu sambil pergi Hibari memberitahu Suna jika ia mendengar kabar adanya box langit di suatu tempat. Shin lalu berpindah ke markas besar Melfiore di mana saat itu di sana sedang diadakan rapat besar yang dihadiri seluruh kapten dari 17 divisi. Di sana nampak ada seorang wanita bernama Uni, di mana Uni ini dulunya merupakan kepala keluarga dari organisasi mafia bernama Giglionero Family, yang sekarang menjadi Black Spill. Sementara Byakuran awalnya merupakan kepala keluarga dari Gesso Family yang sekarang menjadi Wet Spill, dan ternyata dua orang inilah yang dulu memutuskan untuk bergabung dan membentuk Melfiore Family. Makanya nggak heran guys kalau Gama nampak nggak menyukai Wet Spill karena mereka ini dulunya berasal dari family yang berbeda.
Melfiore saat itu sedang mengadakan rapat tentang Suna yang datang dari masa lalu dan mengetahui hal itu, Blackspill berencana menghabisi sang Judaime, namun salah seorang dari Whitespill yang bernama Glow berkata jika bukan Suna dan teman-teman yang mereka incar melainkan Fongolaring yang mereka bawa dari masa lalu. Byakuran lalu menunjukkan sebuah benda yang katanya 7 Fongolaring merupakan salah satu kunci untuk memberikan mereka kekuatan besar. Nggak hanya Fongolaring karena mereka juga harus mengumpulkan 7 dot milik Arcobaleno dan 7 cincin mare milik Melfiore untuk mendapatkan kekuatan tak terkalahkan tersebut. Setelah rapat, Byakuran mendapat laporan dari asistennya yang bernama Leo di mana Leo memberitahu jika saat ini satuan ke-11 mereka sedang bersiaga karena seseorang udah menyerang keempat anggotanya. Mendengar itu, Byakuran berkata jika itu pasti perbuatan dari pasukan penyerang milik Fongola yang nggak lain adalah Varia Family. Karena itu, Byakuran yang awalnya berencana mengirim satuan 11 ke Jepang untuk merebut cincin Fongola merubah rencananya dan membiarkan mereka menghadapi Varia. Sementara yang akan menggantikan satuan 11 ke Jepang adalah satuan 8 yang dipimpin oleh si Glow. Byakuran lalu meminta Leo mengirim Glow ke Jepang tanpa memberitahukan misi itu pada Irie Soichi karena katanya Soichi nggak menyukai si Glow. Shin lalu berpindah ke markas Mokuro di mana ternyata si Dokuro udah terkirim ke masa depan juga tanpa diketahui Suna dan teman-temannya. Apesnya si Glow yang udah tiba di Jepang malah mengincar Dokuro sebagai target pertamanya. Walau masih bingung karena belum tahu kalau ia terlempar ke masa depan, Dokuro pun bersiap melawan Glow yang menginginkan cincin Fongolanya. Berpindah ke markas Suna di mana mereka sedang mengadakan rapat membahas sang penjaga kabut Dokuro Mokuro. Yang Tetsuya bilang di masa depan tersiar kabar kalau Mokuro yang asli udah tewas dan mengejutkannya orang yang menghabisi Mokuro nggak lain adalah si Glow. Di mana Glow ini merupakan salah satu dari 6 kapten Melfiore yang kekuatannya berada di peringkat A. Namun walau kabarnya Mokuro udah tewas, Tetsuya nggak percaya akan hal itu karena mata-mata organisasi komite disiplin pernah melihat kemunculan Chrome Dokuro masa depan di suatu bandara. Seperti yang kita tahu, Mokuro dan Dokuro itu kan berbagi tubuh guys, jadi kalau Mokuro tewas harusnya Dokuro juga tewas kan? Makanya Tetsuya nggak percaya sama kabar yang mengatakan kalau Mokuro udah berhasil dihabisi oleh si Glow. Balik lagi ke Dokuro yang menyerang Glow dengan pilar apinya, walau hebatnya sang kapten divisi 8 sama sekali nggak terpengaruh oleh ilusi gadis itu. Glow lalu menggunakan kekuatan cincin mare miliknya untuk mengeluarkan seekor burung yang mempunyai kekuatan air untuk menghilangkan pilar-pilar api milik Dokuro. Saat serangan Glow tadi, Dokuro ternyata sempat melarikan diri ke sebuah tempat persembunyian di markasnya, walau sial nggak lama Glow berhasil menemukan tempat itu. Dokuro pun terpojok di ruang bawah tanah tersebut, namun yang mengejutkan tiba-tiba burung yang digunakan Glow tadi sebelah matanya berubah jadi mata milik si Mokuro dan menyerang Glow agar Dokuro bisa melarikan diri. Setelah Dokuro berhasil kabur, Glow baru ingat jika waktu bertarung dengan Mokuro dulu, pria itu sempat melukai burung si Glow dengan tombaknya. Maka dari itu Mokuro bisa merasuk dalam tubuh si burung yang Mokuro bilang ia melakukan hal itu untuk memulihkan diri. Mokuro lalu berbicara pada Dokuro dan memberitahu jika ia belum bisa menggunakan kekuatan penuhnya dan karena itu Dokuro harus bisa mengalahkan Glow dengan Fongolaring yang ia miliki. Nggak lama, Mokuro pun berhasil dijatuhkan karena si Glow punya box lain yang lebih kuat yang berisi seekor gurita bernama Kraken. Mokuro lalu memberitahu cara mengaktifkan kekuatan cincin pada Dokuro di mana gadis itu langsung berhasil mengeluarkan api dari Fongolaring dalam percobaan pertamanya. Melihat itu, Mokuro berkata jika ia akan membantu Dokuro dengan menggabungkan kekuatan ilusi mereka berdua untuk mengalahkan Glow. Kembali ke Suna Family di mana mereka mendapat sinyal dari Fongolaring yang tadi diaktifkan oleh Dokuro walau Ribbon mencegah mereka untuk ke sana karena khawatir jika sinyal itu merupakan jebakan dari Melfiore Family. Balik lagi ke pertarungan di mana Glow lalu menyerang bersamaan dengan Mokuro dan Dokuro yang menyatukan kekuatan. Hingga yang mengejutkan, tentakel-tentakel si Kraken tiba-tiba aja terbelah. Karena dengan menyatukan kekuatan mereka, Mokuro akhirnya mendapatkan wujud manusianya. By the way, ini bukan wujud Mokuro yang asli ya guys, karena wujud ini adalah tubuh ilusi yang dibuat dari gabungan kekuatan Dokuro Mokuro tadi. Hebatnya, kekuatan keduanya nggak cuma bisa memberi Mokuro wujud, karena mereka juga berhasil menciptakan ilusi Ken juga Chikusa. Glow kemudian mengeluarkan kekuatan air si Kraken dan berkata akan menghabisi si Dokuro agar ilusi Mokuro Chikusa juga Ken menghilang dari sana. Dan bener aja setelah Dokuro terkena serangan si Glow, ilusi Mokuro dan teman-temannya pun mulai memudar.
Menyadari hal itu, sebelum menghilang, Chikusa pun menyerang Glow dan berhasil mengenai lengan lawannya tersebut. Hingga akhirnya Mokuro melanjutkan serangan dan berhasil mengenai si Glow dengan sangat telak. Setelahnya, di markas Soichi, ia mendapat kabar jika Glow ditemukan terluka cukup parah setelah bertarung dengan seseorang, membuat Soichi terkejut karena Glow berada di Jepang dan ingin segera menanyainya. Kembali ke markas Suna, di mana mereka mendapat sambungan video call dari seseorang yang ternyata orang itu adalah Squalo dan Belpegor masa depan yang berkata pada Suna Family jangan melakukan pergerakan apapun walau mendapat sinyal Fongolaring, karena mereka udah mengirim seseorang untuk pergi ke sana. Hingga nggak diduga orang yang dikirim Feria Family untuk pergi ke tempat Dokuro ternyata adalah si Ryohei yang lalu datang ke markas Suna sambil membawa tubuh Dokuro. Balik lagi pada Soichi yang bersiap menginterogasi Glow untuk bertanya bagaimana dia bisa berada di Jepang dan bagaimana ia bisa tahu keberadaan cincin Fongola yang ada di markas Mokuro. Namun ternyata si Glow nggak bisa ditanyai karena ia yang terluka sangat parah dibungkus layaknya mumi guys. Glow mencoba berbicara pada Soichi dan berkata jika ia punya dua hal untuk dilaporkan, dimana yang pertama Glow bilang ia udah masuk ke perangkap Fongola karena ada seorang pengkhianat di pihak mereka. Dan yang kedua, ia udah berhasil menaruh alat pelacak pada Dokuro untuk tahu markas rahasia Fongola. Namun Soichi yang gak bisa mendengar suara si Glow malah pergi dari hadapannya. Kembali pada kelompok Suna, dan di sana Ryohei memberitahu jika ia baru aja pulang dari markas Varia karena di sana baru aja diadakan rapat besar. Bahkan ia membawa pesan dari semua sekutu Fongola untuk sang Judaime. Ryohei lalu memberitahu isi pesannya jika dalam 5 hari para sekutu Fongola yang tersisa akan menyerang Melfiore cabang Jepang secara besar-besaran. Shin kembali berpindah ke markas Soichi di mana ia saat itu nggak sengaja memutar rekaman yang dikirim Byakuran untuknya. Nggak lama Soichi terlihat terkejut dan memanggil kedua anak buahnya untuk menanyakan sesuatu. Soichi ternyata melihat di belakang Byakuran ada si Leo guys. Ia pun lantas bertanya siapa anak itu dan kenapa ia bisa masuk ke ruangan Byakuran. Kedua gadis lalu menjawab jika anak itu adalah Leonardo Lippi, orang yang udah Soichi rekomendasikan pada Byakuran untuk jadi asistennya. Tapi nyatanya Soichi bilang jika Leo yang ia rekomendasikan untuk jadi asisten Byakuran bukanlah Leo yang ada di dalam video tersebut. Karena hal itu, Soichi pun auto meminta anak buahnya untuk memberitahukan tentang Leo pada Byakuran. Walau mereka tiba-tiba nggak bisa terhubung dengan markas utama Melfiore, yang Soichi kira Leo palsu udah menyabotase seluruh jaringan komunikasi mereka. Bersamaan dengan itu, di markas utama Melfiore, Leo tiba-tiba mengajukan pengunduran diri pada Byakuran. Namun sialnya, Byakuran ternyata udah tahu jika Leo adalah pengkhianat di pihak mereka dan ia jugalah yang udah memberitahu Glow jika di markas Mokuro ada Fongolaring. Karena ternyata Leo nggak lain adalah Mokuro masa depan yang asli. Shin kembali berpindah ke markas Suna di mana sang Judaime nggak sengaja menemukan Lalmich yang sedang terbaring lemas karena seperti yang Mimin bilang di part sebelumnya, Lal terkena radiasi anti-Trinite dan sebenarnya ia udah terluka sangat parah karena itu. Melihat itu, Suna pun bersiap melapor pada teman-temannya agar Lal mendapat perawatan. Namun Lalmich yang gak mau kondisinya ketahuan karena kalau ketahuan ia takut dilarang ikut berperang melawan Melfiore, melarang Suna melakukan hal tersebut. Suna pun akhirnya jadi kepikiran dengan keadaan Lalmich hingga gak lama Ribbon melapor jika keadaan Dokuro semakin memburuk. Terlebih organ gadis itu tiba-tiba melemah. Dan ternyata itu terjadi karena Mokuro yang asli udah berhasil dijatuhkan oleh si Byakuran. Suna auto berlari untuk melihat keadaan Dokuro dan begitu sampai di ruang perawatan, organ ilusi Dokuro pun lalu menghilang, yang ternyata Mokuro yang udah terluka cukup parah dihabisi oleh Byakuran. Walau di sini nggak diperlihatkan jika Mokuro udah tewas. Bye-bye. Karena hal itu nyawa Dokuro pun terancam, namun Hibari lalu datang dan berkata akan menangani gadis itu. Setelah Suna dan yang lain pergi, Hibari ternyata meminta Dokuro menggunakan kekuatan cincin kabutnya untuk membuat ilusi organ yang baru. Dan karena itu, Dokuro pun berhasil dan bisa bertahan hidup. Melihat keadaan Dokuro, Ribbon berkata jika gadis itu nggak bisa ikut dalam penyerangan, hingga Lal mengajukan diri untuk menggantikan Dokuro. Karena seperti yang kita tahu, Lal ini merupakan pengguna elemen kabut sama seperti Dokuro. Walau mengejutkannya, Ribbon ternyata tahu kondisi tubuh Lalmich yang sebenarnya. Giannini menyebutkan walau dicurigai jika Melfiore lah yang udah membuat radiasi anti-transite, namun sampai saat ini mereka belum tahu keberadaan si pembuat dan orang yang mengaktifkan radiasi tersebut.
Melihat keadaan anggota mereka yang gak menguntungkan, Ryohei berencana membatalkan penyerangan ke Melfiore cabang Jepang. Tapi Suna bersikeras mereka harus tetap melakukannya karena selain bisa mengetahui informasi tentang anti-Trin City, mereka juga bisa mendapatkan cara untuk kembali ke masa lalu dan mengetahui keadaan Mokuro secara bersamaan. Dan karena hal itu, Suna nggak mau menyia-nyiakan waktu 5 hari yang mereka punya untuk terus berlatih hingga peperangan tiba. Sementara itu, Dokuro yang belum tersadar bermimpi melihat pecahan tombak milik Mokuro. Hingga nggak lama, tombak itu berubah jadi sebuah mesin berbentuk bulat dan di sana ada gambaran Irie Soichi juga. Dan ternyata saat itu Suna pun bermimpi hal yang sama dengan apa yang dilihat Dokuro. Setelah itu, Suna berjalan di dalam markas dan gak sengaja melihat Yamamoto juga Ribbon mengintip tempat latihan Hayato. Hingga gak lama terjadi ledakan besar yang disebabkan oleh seekor kucing yang berada di atas kepala sang manusia bom. Shin berpindah lagi ke markas Soichi yang akhirnya berhasil menghubungi Byakuran, tapi baru aja akan memberitahu tentang Leo. Byakuran yang udah tahu semuanya mengabari jika Leo sebenarnya adalah Rokudo Mokuro. Dan melihat pergerakan sang penjaga kabut, Byakuran bisa tahu jika sebentar lagi Fongola akan melakukan penyerangan besar-besaran dan memperingatkan Soichi karena katanya Mokuro udah membocorkan informasi tentang keberadaan markas Melfiore yang berada di Jepang. Byakuran pun menawarkan bala bantuan untuk Soichi, namun pria itu bilang bala bantuan hanya akan menghalanginya dan ia lebih memilih menghadapi Fongola dengan tangannya sendiri aja. Balik lagi ke markas Suna di mana Hayato menceritakan jika ia mendapat kucing tadi dari dalam box, namun anehnya kucing itu nggak kembali lagi ke dalam boxnya. Bahkan Futa juga sedikit heran karena makhluk dari dalam box bisa makan makanan manusia. Kembali ke markas Soichi di mana ia mengumpulkan semua pasukan baik White Spill maupun Black Spill untuk bersatu menghadapi serangan Fongola yang akan datang. Para anggota Black Spill terutama Gamma nggak setuju dan keberatan jika Soichi memimpin mereka. Namun gak diduga seorang pria yang mengenakan seragam Black Spill lalu maju ke hadapan Soichi sambil berkata siapapun yang berani menentang Soichi akan berhadapan dengannya. Bersamaan dengan itu, Ribbon memberikan Yamamoto video yang dibuat oleh Dewa Pedang terhebat untuk anak itu pelajari. Dan gak disangka video-video itu dibuat Squalo saat ia bertarung dengan 100 pendekar pedang lain. Ribbon memberitahu jika Squalo sengaja membuat video itu untuk Yamamoto agar sang penjaga hujan bisa mempelajarinya. Karena sewaktu pertarungan Fongola Ring dulu, Squalo menyadari bakat berpedang Yamamoto. Dan dari sini kita akhirnya tahu kenapa waktu Suna dan Hayato pertama kali ke masa depan dan bertemu Yamamoto dewasa, si Yamamoto dewasa bisa menggunakan teknik milik Squalo. Ribbon lalu menyuruh Yamamoto mempelajari sendiri teknik milik Squalo dan setelah latihan selesai barulah Ribbon akan menguji hasil latihan anak itu. Latihan pun terus dilakukan oleh Suna, Hayato juga Yamamoto hingga beberapa hari kemudian Ribbon datang untuk menguji sang penjaga hujan. Dimana saat itu Yamamoto berhasil menggunakan teknik Shigure Shonen ke-10 yang sukses mengenai topi si Ribbon membuat sang Arcobaleno menyatakan kalau Yamamoto udah lulus ujian. Setelahnya, Suna Family berkumpul untuk persiapan penyerangan markas Melfiore. Di sini, Giannini memberikan masing-masing dari mereka alat transmitter atau alat komunikasi yang membuat pasukan Suna bisa tetap terhubung satu sama lain. Dan gak hanya itu aja, Ribbon juga memberikan baju buatan Leon yang katanya bisa menahan serangan api milik Melfiore. Tanpa mereka tahu di markas Soichi, seorang gadis yang merupakan wakil kapten satuan ke-8 mendatangi Glow dan sadar kalau kaptennya itu mau menyampaikan sesuatu. Hingga akhirnya ia tahu jika Glow berhasil menaruh alat pelacak pada si Dokuro. Karena hal itu, Irie Soichi pun lalu melakukan pencarian besar-besaran untuk menyerang lebih dulu ke markas Suna. Nggak butuh waktu lama bagi Melfiore bisa menemukan dan menerobos bagian atas markas Suna Family. Walau hebatnya, ternyata seseorang lalu mengurung mereka di tempat itu. Karena ternyata Hibari udah menyadari dan menemukan alat pelacak yang ditaruh oleh si Glow. Dan season 4 ini ditutup oleh Hibari yang berniat membantai seluruh pasukan penyergap Melfiore tersebut. Hibari bermaksud menghabisi pasukan penyergap Melfiore dengan kekuatan 2 landaknya. Namun walau udah terjepit oleh 2 landak Hibari, masih ada aja pasukan penyergap yang masih bisa bertahan hidup. Dan karena itu Hibari pun terpaksa turun langsung untuk bertarung dengan mereka semua. Alarm tanda bahaya berbunyi di markas Suna membuat Yudaime ingin segera pergi ke lokasi penyerangan untuk membantu Hibari. Namun Ribbon mencegah Suna dan meminta mempercayakan para pasukan penyergap pada Hibari seorang. Sementara mereka diminta untuk menuju markas Melfiore cabang Jepang karena katanya itu merupakan kesempatan bagus.
Disebabkan banyak pasukan Melfiore yang saat ini berhadapan dengan Hibari, menjadikan markas Soichi nggak dijaga banyak pasukan. Suna yang awalnya menolak karena mengkhawatirkan Hibari pun akhirnya setuju dan bergegas menuju markas Soichi melalui salah satu pintu rahasia mereka. Setelah sampai di permukaan, kelompok Suna tiba nggak jauh dari stasiun bawah tanah dan langsung menuju ke sana. Saat sampai di parkiran, nggak diduga Bianchi ternyata udah menunggu mereka di sana untuk menunjukkan jalan menyusup yang aman melalui ruang saluran udara yang terhubung ke markas Soichi. Lalu bergantian memimpin mereka untuk mencari jalan yang benar agar bisa menemukan keberadaan Kapten Divisi 2 Whitespill tersebut. Sialnya, setelah berjalan beberapa lama, saluran udara itu ternyata dipenuhi oleh sinar laser dan senjata otomatis, guys. Namun, kelompok Suna udah mempersiapkan sebuah alat buatan Giannini yang bisa menonaktifkan jebakan tersebut selama 5 menit, dan dalam waktu singkat itu mereka harus bisa melewati sinar lasernya. Laser pun bisa dilewati dengan mulus, walau sial senjata otomatis yang mendeteksi gerakan tiba-tiba menembak. Beruntung ia memoto bergerak cepat dan memotong saluran udara tersebut. Nggak lama mereka pun ketahuan oleh salah satu anggota Melfiore berbadan besar, walau kocaknya orang itu nggak curiga kalau yang ada di hadapannya merupakan kelompok Judaime. Pria itu yang mengira Suna dan kawan-kawan cuma penyusup biasa langsung menyerang dengan kekuatannya. Yang tentu aja Suna Family nggak tergores sama sekali berkat sebuah box yang dipegang oleh Hayato. Karena serangan pertamanya gagal, si pria besar pun menggunakan box lain yang mengeluarkan seekor ibab yang diselimuti petir. Bersamaan dengan itu, Suna yang udah masuk dalam mode hyper bersiap menghadapinya dan lalu menghalau serangan si ibab menggunakan tangan kosong aja. Saat Suna sedang menghentikan hewan itu, si pria besar dengan licik menyerang diam-diam. Namun ia malah terhempas terkena tubuh hewan boxnya sendiri. Nggak ada kapoknya, si pria besar kembali bangkit dan menyerang lagi, namun kali ini Suna menunjukkan teknik barunya yang bernama X-Banner dan berhasil mengalahkan pria besar tersebut. Di sisi lain, saat Soichi sedang sibuk memantau tim penyergapnya yang nggak bisa dihubungi, salah satu anak buahnya menerima laporan jika terjadi getaran di salah satu sisi markas mereka. Beruntung saat kamera pemantau dinyalakan, Suna dan kawan-kawan udah menghilang dari sana. Mereka saat itu mencari jalan menuju lantai 8 untuk mematikan server milik Melfiore agar nggak bisa melacak adanya penyusupan. Sesampainya di lantai 8, teman-teman Suna membahas jurus X-Banner tadi yang katanya sangat kuat. Namun ternyata Suna bilang tadi ia hanya memakai kekuatan apinya sebesar 20% aja. Penyusupan pun terus berlanjut hingga kelimanya berhasil menemukan ruang sistem milik Melfiore. Lal masuk lebih dulu untuk memastikan kalau ruangan itu aman untuk dimasuki, tapi nggak lama Lal mendeteksi jika ruangannya dipenuhi oleh sinar laser yang auto menembak ke arah Lal Mitch. Melihat itu, Suna dan teman-temannya pun auto mendekat ke arah Lal hingga nggak diduga wakil kapten dari Divisi 8 ternyata berada di ruangan itu juga. Wanita berjuluk Gingerbread itu langsung memanasi Suna Family dengan bilang jika ia tahu siapa yang udah menghabisi Colonello. Ginger juga berkata jika Arcobaleno emang kuat, tapi mereka nggak berdaya setelah terkena radiasi anti-Trinite. Mendengar itu, Lalmich sangat marah dan bersiap melawan Ginger yang ternyata si Ginger ini belum melaporkan adanya para penyusup dan memilih untuk bermain bersama mereka. Ginger pun auto membuat penghalang agar Suna dan teman-temannya nggak mengganggu pertarungannya melawan Lal. Lal bergerak cepat dan langsung menembak Ginger, walau hebatnya sang penyihir bisa menahan tembakan Lal menggunakan jubah yang ia kenakan, hingga Ginger lalu menyerang balik menggunakan sapu terbangnya. Jual beli serangan pun terus terjadi dan kali ini Lal menggunakan banyak lipan dari boxnya yang kemudian mengikat tubuh Ginger. Setelah itu, Lal pun menanyakan siapakah yang udah menghabisi Colonello, namun anehnya lengan Lal tiba-tiba tertebas karena ternyata dari serangan pertamanya tadi, Ginger berhasil menaruh beberapa laba-laba di pundak sang Arcobaleno. Mengejutkannya, Ginger berkata jika ia udah berhasil menanamkan ribuan telur laba-laba di dalam tubuh Lal yang bisa ia buat menetas dengan perintahnya. Dengan jentikan jari aja, Ginger lalu membuat laba-laba makin banyak di lengan sang Arcobaleno. Setelahnya, Ginger menghina Colonello di hadapan Lal dan menghinanya membuat si Lal marah dan tanpa sadar membuat kekuatan gadis itu bangkit. Dot milik Lal pun lalu mengeluarkan cahaya. Dot Arcobaleno ternyata saling terhubung karena di markas, dot milik Ribbon pun ikut bercahaya, begitupun dot milik Colonello yang sebelumnya didapat Suna dari box yang sempat ia buka.
Balik lagi pada Lal yang meminta Ginger menarik kata-katanya tadi. Namun dengan sombong si gadis penyihir nggak mau menuruti Lal dan malah berkata jika ia bisa membuat laba-laba di tubuh Lal menetas kapan aja. Tanpa basa-basi, Ginger pun langsung menjentikan jari walau anehnya nggak terjadi apa-apa pada tubuh Lal Mitch. Yang ternyata tubuh Lal dilindungi oleh kekuatan dotnya yang punya elemen hujan membuat laba-laba Ginger yang berelemen matahari nggak berdaya. Lal menyerang dengan kecepatan tinggi dan berhasil memegangi tubuh sang penyihir, dan kemudian menusuk tubuhnya menggunakan lipan. Ginger lalu berkata jika Lal menghabisinya maka sang Arcobaleno nggak akan pernah tahu siapa yang udah menghabisi Colonello, namun Lal menjawab ia bisa mencari taunya sendiri. Karena jawaban itu, akhirnya Ginger memilih untuk meledakkan tubuhnya sendiri bersama dengan tubuh si Lal Mitch. Suna dan yang lainnya langsung menghampiri tubuh Lal. Beruntung sang Arcobaleno masih hidup karena ia bisa melindungi tubuhnya menggunakan lipan dengan tepat waktu. Dan di sini akhirnya terbongkar jika yang Lal Mitch lawan tadi hanyalah sebuah boneka karena Gingerbread ternyata adalah penyihir boneka yang bertarung dari jarak jauh dan sampai saat ini nggak ada yang bisa mendekati wujud aslinya. Nggak lama alarm tanda bahaya pun berbunyi di markas Melfiore karena Ginger ternyata udah melaporkan penyusupan Suna Family pada Soichi. Soichi yang bingung bagaimana caranya Suna dan kawan-kawan bisa ada di markasnya yang padahal pasukan penyergapnya aja belum memberi kabar tentang misi mereka, dan karena itu ia meminta anak buahnya untuk mengirim tim pengintai ke markas Fongola untuk menyelidiki apa yang udah terjadi pada pasukannya yang sebelumnya ditugaskan menyerang ke sana. Nggak lama seluruh sambungan kamera pengawas di markas Soichi pun mati karena ternyata kelompok Yudaime udah berhasil menghancurkan server yang ada di sana. Saat misi akan dilanjutkan, Lal meminta Suna dan teman-temannya untuk pergi lebih dulu. Tanpa mereka tahu saat itu juga Soichi menghubungi salah satu anak buahnya yang bernama Spanner untuk mencari para penyusup, dan terlihat kalau Spanner adalah seorang teknisi yang membuat robot-robot Straw Mosca guys. Spanner bersedia menjalankan tugas yang diberikan Soichi, namun pria itu meminta seluruh detail denah markas mereka agar bisa diunduh untuk mencari para penyusup. Soichi pun mau nggak mau memberikan denah markas mereka secara detail pada Spanner yang padahal anak buahnya udah memperingatkan Soichi kalau Spanner itu berasal dari Black Spill. Dan mereka takut Spanner menggunakan detail denah markas mereka untuk keperluan family-nya sendiri. Walau begitu, Soichi percaya pada Spanner karena katanya pria itu sangat bertanggung jawab pada misinya. Lagi pula Soichi bilang siapapun yang tahu detail denah markas mereka nggak akan ada yang berubah. Balik lagi ke Suna Family yang kompak menolak permintaan Lal untuk meninggalkan dirinya. Hingga nggak lama pintu-pintu mulai tertutup karena Spanner meminta Soichi untuk melakukan hal itu agar bisa membatasi pergerakan para penyusup. Karena hal itu mereka pun membuat rencana di mana Suna akan bertugas sebagai pengalih perhatian, sementara teman-temannya diminta untuk meneruskan pencarian si Soichi. Ryohei lalu memberitahu jika mau mengalihkan perhatian musuh, Suna harus pergi ke lantai 10 dan bertarung di sana. Dan setelah itu, Suna pun akhirnya berpisah dengan teman-temannya tersebut. Setibanya di lantai 10, Suna merasakan kehadiran beberapa orang dan auto meminum pil harapan untuk masuk dalam mode hypernya. Dan bener aja karena beberapa Straw Mosca lalu muncul di hadapan sang Yudaime. Suna langsung menghajar salah satu Straw Mosca dan menjatuhkannya ke bawah air. Hingga nggak diduga robot-robot yang lain menyerang Suna menggunakan gas air mata. Hingga kaki Suna kemudian tertangkap oleh Straw Mosca yang ia jatuhkan ke air tadi, membuat Suna tenggelam semakin dalam dan season 3 pun berakhir. Oke, karena season 3-nya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan dari season keempatnya. Bye-bye.